Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Dengan demikian alhamdulillah hingga detik ini channel dakwah ini masih tangguh, masih kokoh dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Sudah menjadi sebuah keharusan lah bagi kita untuk mengucapkan terima kasih, karena via sholawat itu kita bisa melanjutkan diskusi-diskusi kita ini. Berikutnya ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, diharapkan untuk selalu always dan always selalu, tidak pernah never. Ingat ya, menjadilah yang anti skip dan anti download. Jadi jangan sampai lupa. Ya, meskipun demikian ya, karena bisa dilihat jumlah viewernya berapa, itu bisa kamu lihat ya, jumlah viewernya berapa, terus dari viewer yang ada itu berapa persen yang tidak di skip, itu kan bisa dihitung. Ya, karena bulan ini itu YouTube tidak mengirimkan kontribusinya, itu artinya kuota iklannya tidak mencapai ya. Kuota iklannya tidak mencapai. Tapi seperti aku bilang, hal-hal yang demikian itu tidak menyurutkan kita untuk selalu eksis dalam melakukan kajian-kajian dakwah ya. Bahasa pasarannya orang perlu duit. Tapi jangan semua diukur oleh duit gitu ya. Nggak tahu tuh, nanti coba lihat tuh ya, iklannya dapat berapa, nggak masuk gitu. Ya, maka kalau ada yang bilang Gus Putih mau cari duit lewat apa namanya, viewer lewat iklan gitu, ya sudahlah, itu angin lalu ya. Itu orang yang tidak punya kemampuan literasi untuk membantah semua argumentasi yang aku ajukan. Karena kalau hitung-hitungnya cari duit kan berhenti sudah, karena nggak kena ya. Dan ini bukan untuk yang sekali ini, sudah sering beberapa waktu lalu. Maka dari itu sudah menjadi sebuah keharusan lah bagi kita berterima kasih untuk saudara kita yang bermurah hati memberikan sholawatnya ya. Karena bayar wifi juga itu pakai duit, nggak pakai daun. Belum yang lain-lain. Oke. Ini batuknya belum hilang sama sekali. Berikutnya bagi yang berkenan silahkan di share ya, link-link kajian, linknya. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagimu. Berikutnya juga atas doa-doa baik kalian aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan untukmu semua ya. Semuanya lah ya, aku ucapkan terima kasih. Ini suasananya, oh ya aku lupa, bil khusus ada ucapan terima kasih untuk Bunda Lia ya, yang ada di Tangerang ya, kalau nggak salah Tangerang. Diucapkan terima kasih ya untuk Bunda Lia yang ada di Tangerang, semoga sehat selalu, semoga usahanya, ikhtiarnya selalu dalam ridho Gusti Allah Yang Maha Agung. Bunda Lia ini dulu itu berdasarkan ceritanya itu
eh, Bapak Wibiksananya yang aktif melihat kajian di sini ya. Setelah Bapak Wibiksana kapundhut gitu bahasa Jawanya atau wafat, itu dilanjutkan oleh Bunda Lia itu ya. Hampir sama dengan teman kita yang dari Tulungagung. Itu dia lewat bundanya. Bundanya nonton sendiri sementara putranya lagi kuliah di sini di Malang, terus direkomendasikan untuk lihat kajian di channel ini dan akhirnya menjadi viewer di channel ini. Dan sekarang bundanya juga sudah almarhum. Jadi seperti yang aku bilang kemarin, saudara kita paling tidak 3 atau 4 yang telah berpulang dan kita doakan ya. Semoga saudara-saudara kita yang lebih dahulu berpulang, Gusti Allah tetap limpahkan kepada mereka kasih sayang yang itu menjadi rahmat bagi mereka semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, aku lanjutkan ya. Waktunya nggak hilang-hilang. Aku sedikit santai karena waktunya luang, meskipun telat karena tadi hujan. Kalau hujan, akhirnya kita nggak bisa shot ya, karena suara hujan itu noise masuk. Kita nunggu dan ini sudah sedikit petang, nanti ya lampu sih sudah dinyalakan, tapi tentunya tidak sebagus yang natural ya. Kalau nanti sedikit petang mohon dimaklumi, yang penting audionya bisa didengar ya, meskipun videonya agak petang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini terjadi gonjang-ganjing ya. Seperti yang kita tahu, tapi aku juga tidak tahu kalau nggak diberi info dari Kang Mas kita yang ada di Jogja, Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja ya. Nah, supaya itu tidak out of date, maka ini aku ajukan. Jadi dia masih hangat lah ya, karena kalau aku tunda nanti dia out of date ya. Ceritanya begini ya, aku berulang kali sebutkan, kita tidak berbicara personalnya, tapi kita berbicara tentang masalahnya ya, problematikanya itu gimana. Ada sosok yaitu IF gitu aja ya. IF itu ustazah gitu dari salah satu pondok pesantren yang bisa dibilang cukup tua juga di Jawa Timur ya, tepatnya di kota Kediri itu. Memberikan kajian dan kajian itu ditanggapi oleh seseorang ya, apa kita bilang penggiat medsos gitu aja lah ya, yang bernama Eka ya. Bernama Eka. Aku kadang-kadang los beritanya hilang, aku tidak tahu ya. Seperti ini aku tidak tahu kalau nggak disupport oleh Kang Mas Edi Margono ya. Cuman ya sekali lagi aku bilang, aku itu kalau disuruh lihat video itu males ya. Biasanya aku selalu minta coba kirimkan yang berupa catatan, berita yang tertulis ya, karena aku nanti bisa cepat mana yang aku butuhkan untuk aku sarikan gitu. Jadi aku bermain di YouTube, tapi paling malas lihat YouTube itu aku. Kalau lihat YouTube itu biasanya musik, itu bisa sampai tengah malam aku setel musik. Dan kalau aku sudah setel musik, semua tidak ada yang berani ganggu. Itu artinya aku mengusir kejenuhanku dengan musik. Gitu. Ya. Maka untuk teman-teman yang kirim link-link itu hampir bisa dipastikan aku tidak pernah lihat. Siapapun, entah yang Islam, entah yang Kristen, entah yang ateis, kalau kirim link-link gitu aku enggak pernah lihat. Tapi ya nggak apa-apa, kamu kirim saja, nggak masalah. Mungkin teman-teman lain mau lihat itu terserah saja. Lebih baik disarikan gitu. Kemarin setelah disupport data oleh Kang Mas Edi Margono, maka ya nggak apa-apa sih, linknya juga link YouTube-nya disertakan, nggak apa-apa. Cuman aku minta tolong sih link yang berupa berita tertulisnya kasihkan gitu.
Dan itu pun aku tidak sempat membaca semua, ya. Waktuku nggak ada, nggak mungkin aku baca semua itu. Jadi aku sarikan saja ya, begini. Konteks pertama itu tentang tafsir Quran surat ketiga, surat keluarga Imran, ayat yang ke-14. Sepertinya itu yang diungkap dalam berita itu menjadi titik perseteruan, gampangnya begitu ya. Walaupun sekarang kita tahu sudah minta maaf ya. Sudah minta maaf. Kalau orang berpikir rasio itu sebetulnya jangan minta maaf. Justru ini pendapat saya. Kalau Anda berbeda pendapat, ayo kita ketemu dalam satu meja, kan begitu. Tapi si Eka ini kelas-kelasnya kelas ayam sayur sih ya. Bukan kelas petarung dalam pemikiran gitu. Karena menurutku Eka ini juga tidak bisa dikatakan salah. Karena dia mengikuti paham mainstream. Ya, catat bahwa dalam konteks ini Eka sebetulnya juga tidak salah-salah amat. Karena dia juga terjebak oleh pemahaman mainstream. Artinya sebetulnya yang perlu kita tata ulang itu pemahaman mainstreamnya. Benar tidak cara memahami, menerima pesan-pesan Al-Quran seperti itu. Ya. Tapi walaupun demikian tetap aja si Eka ini kan, Eka ini ayam sayur lah. Ya karena dia tidak punya kemampuan itu, tapi berkomentar tentang itu, jadinya ya kacau. Ya nggak tahu ina malu biniatnya apa. Kalau dia memang petarung dalam hal pemikiran, ngapain minta maaf? Kamu merasa benar dengan tafsirmu, pertahankan dan minta ketemu, kita selesaikan secara akademis. Di mana, kapan, kan begitu seharusnya. Cuman sekali lagi dia bukan seorang yang akademisi. Ya, maksudnya bukan akademisi sebagai dosen, nggak begitu, nggak. Kerangka berpikirnya. Ya itu tadi, kembali ina amalu biniatnya apa? Apa mau sekedar mengolok-olok saja? Kalau memang ina amalum biniatnya sekedar mengolok-olok saja, itu sulit. Karena apa? Namanya juga orang sudah niatnya seperti itu, dikasih tahu nggak dikasih tahu ya melet saja dia. Dilunjuk di apa namanya? Dijulurkan saja lidahnya. Jadi anjing itu kamu kasih tahu nggak kasih tahu ya seperti itu. Ya. Cuman kan yang paling tahu tentunya dia, karena dia yang melakukan. Sebetulnya dia merespon ya saudara kita IF ketika memberi kajian, ini ustazah ya, itu inama amalu biniatnya apa ya, kita enggak tahu. Ya. Oke. Komentar yang paling menarik begini. Lelaki dapat bidadari, wanita dapat apa? Kalau sudah ngomong lelaki dapat bidadari dan wanita dapat apa, maka tidak bisa tidak, itu permasalahannya pasti tentang surga. Ya, ditambah lagi tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Yang menurutku juga sangat kasar banget ya. Tetapi kembali lagi ya, kalau dia memang melakukan kritik secara benar, nggak perlu minta maaf. Ya, nggak perlu minta maaf. Tapi sebetulnya dia tidak punya kemampuan itu. Dia, ya itu tadi lah. Apa memang maunya hanya ingin mencela saja, menghujat saja? Ya kita juga tidak tahu. Maka kita tidak akan memberikan summary atau kesimpulan untuk si Eka itu seperti itu. Enggak. Ya biarlah dia sendiri yang tahu. Ya. Aku ulangi lagi, sebetulnya dalam konteks ini EK, jadi EK kan begini. E dan K ini versus I dan F. I dan F ya. Ini ustazah gitu. Ustazah di ponpes terkenal di Jawa Timur ya. Yang ini penggiat sosial gitulah ya. Penggiat sosial, penggiat medsos gitulah. Medsos. Ini ya.
Apa yang mananya, ini siapa, kamu cari sendiri. Karena kita tidak berbicara personalnya. Ya. Oke. Bertitik tolak dari itu, maka kajian kita saat ini adalah ini sudah jelas ya? Aku hapus. Tafsir atau ya apa ya? Tafsir atau penjelasan. Tafsir ya. Tafsir Quran surat Ali Imran 3:14. Ya, 3:14. Ya. Dalam kurung ini sebetulnya terkait ini masalah selangkangan, masalah bidadari itu hanya imbas dari pemahaman surat Ali Imran yang tidak dipahami dengan benar. Ya, makanya aku bikin judulnya agak ribet juga ini, gimana supaya pasnya. Tafsir Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 14. Ya, bukan selangkangan gitu aja lah ya. Bukan selangkangan. Selangkangan. Ya. Aku jelaskan lagi ya. Dan ini untuk kita semua. Kalau kamu mau berdiskusi, mau bertukar pikiran dengan seseorang, kamu harus kenali dulu siapa dia yang kamu ajak diskusi itu. Kalau enggak jadinya ya kamu menjadi bahan tertawaan saja. Betul loh ya. Aku ulangi lagi, ini beberapa waktu lalu sudah aku ulang. Tapi mengulang itu juga ada sunahnya ya. Tidak mungkin aku mendiskusikan tentang who is Jesus terhadap saudara Kristen kita Saksi Yehova dan Kristen Tauhid atau Kristen Unitarian. Tidak mungkin. Karena antara Islam dan mereka, walaupun mereka Kristen, itu sudah ketemu. Bahwa dia nabi bukan Allah. Terus aku mengajukan kritikku tentang teologis bagaimana Yesus itu dialahkan kepada teman-teman Saksi Yehova, kepada teman-teman Kristen Tauhid, kan menjadi lucu. Mereka ketawa aja. Katanya apa? Kalau kamu mendiskusikan ini bukan dengan aku, salah alamat, blok, goblok. Gitu loh. Ya. Jadi kenali dulu. Dan ini banyak terjadi komen-komen dari pewer-pewer yang masuk yang ujuk-ujuk tanpa mempelajari dulu karakter kajian kita. Banyak seperti itu. Ya. Contohnya ada yang komentar, Nabi kok didoakan. Nah, itu pasti larinya ke sholawat. Padahal pemahaman kita tentang sholawat tidak sama dengan mainstream. Artinya ketika dia seharusnya mengikuti kajian tentang sholawat, serangan itu tidak mungkin diajukan. Karena kita memahami sholawat tidak seperti mainstream. Sama dengan aku di Facebook sama penginjil itu berdiskusi bla 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 bla. Akhirnya aku dikirimi video, yang video itu juga ustadznya itu masih muda sekali lah, mungkin seitu atau berapa gitu, nggak tahu aku lah. Diundang salah satu TV nasional dan itu dimanfaatkan untuk menghajar Islam, khususnya tentang konteks surga, karena dia ngomong bahwa di sana ada hal-hal yang konotasinya seks. Jadi surga itu seolah-olah hanya seks saja. Lah aku dikirimi video itu ya tak jawab, aku senyum aja. Kalau kamu mau mendiskusikan selangkangan ini, you goblok, jangan dengan gue. Sonono tanya sama mereka yang memahami surga seperti itu. Gue tidak pernah memahami surga sebatas selangkangan. Tetapi apakah teman Kristen itu salah? Tidak sepenuhnya salah, karena dia juga mengikuti apa yang dipahami oleh mainstream. Maka seharusnya dengan sebuah keterbukaan, ada sebuah upaya untuk mendekonstruksi ini sebetulnya gimana.
Kalau teman Kristen kan hanya mengikuti aja apa yang dipahami oleh mainstream. Ya. Sekarang personal itu kan begini. Yang namanya personal, ya, yang kita kenal ini, itu kan 3 nih. Ini ada malaikat, ini ada manusia, ini ada jin. Dari bahan bakunya kita tahu ini dari nur, ini dari tanah, ini dari api. Sekarang, kalau bidadari itu dipahami benar secara personal, dia masuk yang mana? Coba. Masuk yang mana dia? Apakah bidadari itu kelasnya malaikat, atau kelasnya manusia, atau kelasnya jin? Kan aneh kalau manusia punya istri malaikat, manusia punya istri jin. Kalau manusia punya istri manusia, bidadari ini bidadari yang seperti apa? Gitu loh. Sayangnya, bahkan ustadz-ustadz top itu, aku kadang memprihatinkan, kok gitu ya cara memahaminya. Dia mengungkapkan hadis katanya yang orgasme sampai berkali-kali. Hadis gitu loh kok dia dipercaya gitu. Padahal Al-Quran tidak bilang begitu. Cuman kan kalau kita sudah berbicara jauh jahat, pasangan, itu otaknya langsung laki perempuan itu apa? Makanya cara memahami surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal tentang Adam, itu aku tidak mengatakan Adam dan Hawa. Tapi Adam itu harus diposisikan dengan jabatan dia sebagai nabi. Maka pasangannya siapa? Umatnya. Cuman kan pemahaman mainstream itu Adam dan Hawa, menjadi sempit dia. Karena kalau berbicara Adam dan Hawa itu berbicara rumah tangga. Tapi kalau berbicara Adam sebagai nabi dan pasangannya itu umat, itu berbicara tentang bagaimana tata kelola kehidupan ini dibangun dalam sebuah peradaban. Beda. Beda kan. Makanya ya, ngaji itu perlu. Yang ngaji ngerti, belum tentu juga. Karena kalau yang diajarkan yang begitu-begitu saja, ya akhirnya seperti ini nanti. Nggak dipahami dengan benar. Tapi kan kalau yang ngaji saja nggak ngerti, apalagi yang nggak ngaji. Sama dengan lagunya Doel Sumbang. Aku tidak sinting tetapi celaka. Apalagi sinting tentu akan lebih celaka. Aku ngaji tetapi goblok, apalagi tidak ngaji tentu akan lebih goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berapa lama tuh? Nah, sudah setengah jam. Aku belum masuk ke kontennya ya. Masih aku membangun gospel fikirnya, perang pemikirannya harus kamu menangkan dulu. Ya. Sekarang ini sudah aku jelaskan kemarin dan aku ulangi lagi supaya kamu nanti tahu. Ini sudah ya, aku hapuskan ya. Coba kamu sekali-kali tanyalah sama guru-guru ngajimu, bidadari itu apa sih jenisnya? Manusia, malaikat, apa jin? Terus apa benar bidadari cewek, bidadara cowok gitu? Ya. Al-Quran ya, Quran itu berbicara manusia dalam 3 perspektif. Sama dengan manusia, manusia. Secara fisik, secara metafisik, secara sosial. Ini sudah aku jelaskan kemarin tentang menjelaskan Nabi. Nabi itu secara fisik sama dengan kita. Secara metafisik dan sosial beda. Gitu loh ya. Tetapi masuk ke terjemahan kita itu semua menjadi manusia. Itu masalahnya. Sama dengan ada, kalau ini aku ganti ya. Ini aku ganti. Ya. Ini aku ganti begini. Ini kalau guru Al-Quranku dia nulisnya langsung dalam edisi Arabiun. Aku nggak mampu. Tapi nanti kalau aku nulis dalam edisi Arabiun dikira ustadz beneran nanti.
Ya, aku tulis Latin saja. Pertama memang aku tidak mampu menulis Arabiun. Yang kedua, biar tidak dianggap ustadz beneran, cukup ustadz-ustadzan. Yang penting apa yang aku sampaikan itu dapat merubah kerangka berpikir otakmu menjadi benar. Paham di sini? Ya. Misalkan ini torik, syabil, sirot. Ini sama aja masuk ke edisi Indonesia menjadi jalan. Jalan, kamu lihat aja. Torik jadi terjemahkan jalan, syabil ya jalan, sirot ya jalan. Padahal dalam cara pandang Quran, torik beda dengan syabil, syabil beda dengan sirot, dan sirot pun beda dengan torik. Dulu. Ya. Oke. Aku kasih kerangka berpikirnya dulu. Sekarang, ya. Kita lari ke tafsir Quran surat Ali Imran 3 sampai 4. Aku lihat ini panjang nggak? Kalau panjang ya enggak, tapi kalau pendek kita tulis ya. Oke, aku tulis saja. Ini ya. 3:14 terjemahannya ya. Terjemahannya. Oke, ayo. Dijadikan. Serasa terasa indah dalam pandangan. Nah, ini jadi masalah. Aku tulis besar ya. Manusia. Oke? Cinta terhadap apa? Manusia? Cinta terhadap apa? Cinta terhadap apa Yang diinginkan. yang diinginkan. Oke? Berupa perempuan-perempuan. Berupa perempuan-perempuan. Perempuan, anak-anak, Harta benda yang bertumpuk. harta benda yang bertumpuk Dalam bentuk emas dan perak. dalam bentuk emas dan perak. Kuda pilihan. Kuda pilihan. Hewan ternak. Hewan ternak. Dan sawah ladang. Sawah ladang. Sawah ladang. Itulah kesenangan. Itulah kesenangan hidup hidup di dunia. di dunia. Sudah? Dan di sisi Allah. Dan di sisi Allah lah Tempat kembali yang baik. tempat kembali yang baik. Sudah? Oke. Ya. Kalau kita lihat ya, manusia ya, ini terjemahan dari Linnas ya. Jadi Juyina linnasi. Jadi manusia dalam artian sosial. Ya. Lihat ini. Sosial. Tadi kan ada manusia dari 3, sosial, fisik, metafisik. Ini dalam artian sosial, ya.
Kalau ini perempuan-perempuan ini dari minan nisa. Jadi nisa itu ada yang perempuan-perempuan, ada yang wanita-wanita. Ya. Wanita-wanita. Oke. Aku jelaskan pelan-pelan. Ya. Karena dalam perseteruan itu, ya, dikatakan begini, lelaki dapat bidadari, wanita dapat apa? Ya. Kan memang dalam terjemahan tentang surga yang itu masih fiction, ya. Surga itu fiction, aku nggak jelaskan lagi apa itu fiction. Kalau kalian sudah ikut kajian yang lalu ngerti apa itu fiction, bahwa fiction itu bukan fiktif, ya. Selalu mengatakan kalau itu dibaca, itu yang dibicarakan laki-laki saja. Lah di publik, di ruang publik itu menjadi guyonan. Karena apa? Mau mengkritik secara serius tidak berani. Karena kalau kita lihat itu memang yang menjadi objek pembicaraan hanya laki-laki saja, maka lahirlah guyonan. Lah kalau laki-lakinya dapat bidadari, perempuannya dapat apa? Karena dalam teks originalnya sama sekali tidak dijelaskan tentang wanitanya dapat apa atau perempuannya dapat apa. Itu nggak dijelaskan memang. Maka kalau timbul pertanyaan seperti ini, manusiawi sekali. Gitu loh ya. Makanya aku bilang tadi, si Eka ini sebetulnya tidak salah-salah amat sih. Cuman dia kan memang bukan seseorang yang expert untuk memang mau belajar. Makanya tadi sebetulnya ina amalum biniatnya dia apa? Apakah mau menghujat saja atau kalau mau belajar? Kalau mau belajar untuk apa minta maaf? Ya kita ketemu aja dalam satu meja, mana yang benar? Harusnya begitu. Ya. Oke. Berikutnya tentang ya, kan dia tulis begini, tolol tingkat kadal, hidup cuma mimpi selangkangan. Ini juga jadi masalah. Karena apa? Pemahaman bidadarinya yang sudah seperti publik pahami seperti sekarang ini tidak pernah didekonstruksi sebetulnya bagaimana. Lah si Eka ini, ya, E dan K ini itu udah berpijak apa yang dipahami mainstream, gitu loh. Makanya aku bilang dia juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Dia kan merespon dari apa yang dipahami mainstream. Mainstream kalau sudah berbicara surga, seperti yang aku bilang tadi, itu terjemahan Al-Quran seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang lelaki dapat bidadari, wanita dapat apa? Memang penjelasan di original teksnya itu nggak dijelaskan. Yang menjadi objek pembicaraannya itu hanya laki-laki. Perempuan tidak keluar. Lalu timbullah pertanyaan, apalagi sudah diawali dengan salah. Seolah-olah jauh jahat itu kalau laki perempuan, terus perawan, terus dipakai perawan, sekarang perawan, besok perawan, dipakai berkali-kali perawan. Karena kesalahan memahami mutoharotun. Jadi suci itu, ya memang sih keperawanan itu kesucian, tapi dalam konteks itu tidak bicara itu. Kok bodoh amat sih? Kalau surga hanya level selangkangan, ngapain juga ditunggu? Sekarang cari selangkangan juga ada. Kan menjadi rendah. Aku ulangi, memang mutoharotun itu suci. Dan keperawanan itu memang kesucian juga. Tapi dalam konteks itu tidak sedang berbicara tentang keperawanan. Gitu loh. Jadi itu karena awalnya sudah salah sih. Bidadari itu seolah perempuan cantik. Karena laki pasangannya perempuan, kan jadi begitu. Sama yang aku bilang, Nabi Adam diposisikan suami, maka karena dia Adam pasangannya istrinya Hawa, jadi sempit. Coba dia dipahami sebagai nabi. Pasangannya nabi siapa? Umat. Diperintahkan oleh Allah untuk membangun jannah di bumi lewat peradaban yang hidup dalam hukum Allah. Beda pemahamannya, beda jauh itu. Ya. Jadi
Surga itu tidak serendah yang dipikirkan oleh publik, urusan selangkangan doang. Lah kalau selangkangan ngapain juga di surga, cari sekarang aja bisa kok. Ya. Masalahnya mutahharatun itu yang suci itu apanya gitu loh. Seperti aku bilang tadi, herannya ada ustadz yang menurutku sudah terkenal lah ya. Kok sama hadis-hadis yang mengatakan orgasme berkali-kali begini begitu. Waduh. Kok percaya sama hadis seperti itu loh. Heran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang perhatikan, aku mulai jelaskan. Ya. Perhatikan. Di sini kan manusia. Di sini perempuan. Maka konteks dari pembicaraan ini laki-laki. Manusia yang dimaksud laki-laki karena di sini sudah perempuan. Maka dijadikanlah terasa indah dalam pandangan manusia laki-laki begitu. Cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan. Karena nggak mungkin lanang seneng karo lanang, laki seneng sama laki, wadon seneng sama wadon, nggak mungkin kecuali otaknya sudah sedeng. Seperti zaman Nabi Lut itu lain lagi ceritanya. Tapi selama otaknya normal, lanang ya karo wadon, laki sama perempuan, perempuan sama laki. Itu kalau otaknya otak normal, bukan otak sedeng. Sekarang kembali ke sini. Karena ini sudah perempuan, maka di sini mau tidak mau yang dimaksud manusia itu adalah laki-laki. Ya. Laki-laki ya, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, ya. Harta benda yang bertumpuk dan apa ini, dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan. Kuda pilihan itu era dulu. Kalau sekarang ya apa yang keluar? Produk terbaru itu apa? Yang sekarang harganya ada yang 0,5 miliar. Tinggal pilih mau produk yang mana aja. Yang dari mulai tahun 70 itu diimpor dari Jepang ke sini. Baik yang roda 2 maupun roda 4 gitu ya. Oke, hewan ternak apa nih? Sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Sudah masuk adzan. Nanti kita lanjutkan seri kedua. Ini sudah berapa menit? 37. Oke ya. Aku harus ke masjid dulu. Nanti ba'da sholat maghrib kita lanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.